Bab 436, Presiden kita tidak ada. Pertarungan kota Dewa Kosmos membuat Wong Xiaolong menyadari bahwa kekuatannya sendiri masih terlalu memadai. Jika tidak ada secarap mayat racun yang menghalangi kelompok tetua kultus Dewa Kosmos dan pakar alam sen tingkat tinggi, hanya satu tetua seperti Chen Xiaofeng yang dapat dengan mudah membunuhnya. Selain itu, Senik Sumi yang saleh menguras ki pertempuran dalam jumlah yang mengerikan. Pada level ki pertempurannya saat ini, setelah mengerahkan upaya keras, dia hampir tidak bisa mengeksekusi Senik Sumi yang saleh 2 kali. Ini juga mengapa, setelah menampilkan Senik Sumi yang saleh 2 kali, Wong Xiaolong pergi dengan tergesa-gesa bersama Sik Xiao Fei dan 2 pelayannya. Dalam perjalanan ke kamar dagang pavilion emas ini, Wong Xiaolong bersikeras untuk mendapatkan 4 rumput Dewa Naga yang tersisa, apapun yang terjadi. Setelah dia mengumpulkan ke-8 batang, Wong Xiaolong dapat menyempurnakan satu tubuh naga ilahi purba, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Wong Xiaolong hanya berhenti sejenak sebelum dia mengangkat kakinya dan melangkah ke kota Birkleaf. Sik Xiao Fei dan kedua pelayannya mengikuti dari belakang. Meskipun ketiga wanita itu penasaran mengapa Wong Xiaolong datang ke kota Birkleaf, Sik Xiao Fei tidak menyuarakan keberatan apapun. Dia cukup bahagia selama dia bisa tetap bersama Wong Xiaolong dan tidak dikirim kembali ke kerajaan Buddha terberkati. Memasuki kota Birkleaf, Wong Xiaolong bertanya-tanya tentang lokasi markas kamar dagang pavilion emas, langsung menuju ke sana tanpa menghabiskan waktu. Kakak Wong, apakah ada sesuatu yang ingin kamu beli? Pergi ke kamar dagang pavilion emas. Dalam perjalanan, Sik Xiao Fei dengan santai bertanya. Wong Xiaolong mengangguk. Saya ingin membeli beberapa batang rumput Dewa Naga, saya mendengar bahwa kamar dagang pavilion emas memiliki beberapa. Kamu ingin membeli rumput Dewa Naga? Tanda seru. Mata Sik Xiao Fei membelalak. Itu benar, ada apa? Reaksi berlebihan Sik Xiao Fei membangkitkan rasa ingin tahu Wong Xiaolong. Ada beberapa di dalam ruang harta karun kerajaan Buddha terberkati kita. Sik Xiao Fei mengungkapkan tanpa menahan diri. Langkah Wong Xiaolong terhenti tiba-tiba, getaran kegembiraan menembus tubuhnya saat dia bertanya dengan tak percaya, ruang harta kerajaan Buddha terberkati Anda memiliki rumput Dewa Naga? Tanda seru. Sik Xiao Fei mengangguk berat seolah menekankan fakta bahwa dia tidak berbohong, kami punya, saya tidak yakin berapa banyak yang kita miliki, tapi pasti tidak kurang dari 10. 10. Napas Wong Xiaolong sedikit menyempit. 10 batang rumput Dewa Naga. Dalam hati, dia tidak bisa menahan tawa nakal yang keras. Dia tidak menyangka rumput Dewa Naga yang telah dia cari tinggi dan rendah diam-diam tergeletak di dalam ruang harta karun kerajaan Buddha terberkati. Setidaknya 10 batang, menambahkan 4 batang yang akan dia dapatkan dari kamar dagang pavilion emas, dia bisa memperbaiki 2 naga ilahi purba. 2. Laring Wong Xiaolong bergerak saat dia menelan, gugup karena kegirangan. Kakak Wong, apakah rumput Dewa Naga itu sangat penting bagimu? Melihat kegembiraan di wajah Wong Xiaolong, Sik Xiao Fei juga merasa senang. Wong Xiaolong menenangkan dirinya, mengangguk dengan serius, ya, sangat penting. Sebelum waktu Grand Martial Exchange tiba, apakah Wong Xiaolong dapat melampaui ranah Saint Orde ke-10 bergantung pada menemukan rumput Dewa Naga yang cukup. Oleh karena itu, rumput Dewa Naga sangat penting bagi Wong Xiaolong. Wong Xiaolong dalam suasana hati yang sangat baik setelah mengetahui ada 10 batang rumput Dewa Naga di ruang harta karun Kekaisaran Buddha terberkati. Pada saat yang sama, dia sedikit kesal dengan dirinya sendiri. Jika dia tahu lebih awal, dia akan mencoba menanyakan beberapa informasi dari kakak senior Sifantian ketika dia melewati Kekaisaran Buddha terberkati. Beberapa saat kemudian, Wong Xiaolong, Sik Xiao Fei, Xiao Ru, dan Xiao Yue mencapai gedung markas kamar dagang pavilion emas. Kamar dagang pavilion emas adalah salah satu dari 4 firma perdagangan terbesar di benua Star Cloud, dengan cabang di setiap oblast di seluruh benua. Termasuk 36 wilayah di bawah pemerintahan Gerbang Asura, ada banyak cabangnya. 4 perusahaan perdagangan terbesar mungkin tidak setara dengan 12 kekuatan super di benua itu, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya tidak jauh dari 12 kekuatan super. Kantor pusatnya terletak di jalan termahal di kota Birkleaf,
menempati lahan yang luas. Ada 8 bagian ke pintu utama mereka, masing-masing bagian panjangnya 5-6 meter, seluruh tempat didekorasi dengan mewah. Orang-orang bergerak masuk dan keluar dalam aliran tanpa akhir. Ketika kelompok Wong Xiaolong masuk, banyak orang melihat ke atas dan tiba-tiba itu menimbulkan keributan. Reaksi ini membawa senyum pahit yang tak berdaya ke wajah Wong Xiaolong. Tentu saja, dia menyadari keributan ini karena si Xiao Fei. Dengan kecantikannya yang memikat, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Dengan kecepatan kilat, seorang karyawan bergegas ke kelompok Wong Xiaolong. Mungkin karena kehadiran seorang wanita cantik seperti si Xiao Fei, tapi pegawai itu sangat sopan. Bolehkah saya bertanya barang apa yang ingin dibeli, atau dijual oleh beberapa wanita muda? Karyawan itu memberikan senyum terbaiknya kepada si Xiao Fei, matanya tidak pernah lepas darinya. Adapun Wong Xiaolong, dia benar-benar diabaikan dan dikesampingkan. Si Xiao Fei sedikit kesal dengan cara karyawan itu menatapnya, namun, di depan Wong Xiaolong dia terlalu malu untuk marah, oleh karena itu, dia memandang Wong Xiaolong dalam diam. Saya ingin melihat presiden Anda, kata Wong Xiaolong. Karyawan itu tercengang, dia hanya memperhatikan kehadiran Wong Xiaolong saat ini. Mau ketemu presiden. Dia mengamati Wong Xiaolong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saudaraku ini, presiden kita tidak ada, bolehkah saya tahu masalah apa yang Anda miliki dengan presiden kita? Karyawan itu bertanya, tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Ingin melihat presiden? Bagaimana mungkin presiden kamar dagang pavilion emas mereka menjadi seseorang yang dapat diminta oleh siapapun untuk bertemu? Bahkan tetua dari 12 kekuatan super yang ingin bertemu dengan presiden mereka bergantung pada apakah presiden mereka bersedia atau tidak. Wong Xiaolong menangkap penghinaan di mata karyawan itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia hanya mengeluarkan botol batu giok dari cincin Asura dan mengeluarkan peletnya. Seketika, aroma obat tercium di udara, memenuhi lobi resepsi dengan keharumannya, meremajakan jiwa dan pikiran, sekaligus mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Semua orang di lobi penerimaan terkejut, mengalihkan perhatian mereka ke arah Wong Xiaolong. Ini adalah pelet roh ilahi kelas atas, Golden Jade Saat Dragon Pill. Wong Xiaolong meletakkan pelet bundar di atas meja, lalu bertanya, sekarang, bisakah saya bertemu dengan presiden Anda? Lutut karyawan itu menjadi lunak dalam sekejap. Pelet roh ilahi kelas atas. Mendengar pertanyaan Wong Xiaolong, karyawan itu ingat di mana dia berada. Ketika dia melihat ke arah Wong Xiaolong lagi, penghinaan di matanya telah menghilang entah kemana. Nobel muda, tolong tunggu sebentar, saya akan pergi dan melapor ke pelayan kami segera, kata karyawan itu dengan segala hormat. Wong Xiaolong mengangguk. Melihat Wong Xiaolong mengangguk, karyawan itu dengan cepat berbalik dan berlari masuk. Setelah karyawan itu pergi, tatapan panas dari orang-orang di lobi penerimaan tertuju pada pelet kecil yang diletakkan Wong Xiaolong di atas meja yang mirip dengan sekawanan serigala lapar yang menatap sepotong daging segar. Pelet roh suci kelas atas, mungkin itu palsu, tanda seru murid keluarga besar mengejek dengan suara keras. Siapa yang tahu pasti, ini tidak seperti sesuatu yang tidak terjadi sebelumnya, mengklaim pil emas yang mendalam sebagai pil asal emas. Pada akhirnya, penipu itu dipukul setengah mati oleh tetua kamar dagang pavilion emas orang lain menimpali. Meskipun orang itu mempertahankan nyawanya, kedua tangannya dipotong oleh tetua itu. Suara diskusi berdengung di lobi. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berperut buncit, berpakaian sampai 9 dengan emas berkilau dan permata bersinar berjalan ke arah Wong Xiaolong, berhenti di depannya. Saudaraku ini, saya memiliki pengetahuan tentang pelet obat, dengan sekali lihat saya dapat mengetahui apakah itu asli atau palsu, bolehkah saya melihat pil Golden Jade Saat Dragon ini? Selesai mengatakan itu, tangannya terulur untuk mengambil pelet bundar di atas meja tanpa menunggu balasan dari Wong Xiaolong. Namun, sebelum tangan pria berperut buncit itu menyentuhnya, tangannya tiba-tiba terjepit di tempat oleh tangan lain. Wajah pria paruh baya itu menegang, dia adalah puncak orde ke-10 Xiantian akhir, namun tangannya dengan mudah dikunci oleh pemuda berambut hitam itu. Kamu tidak bisa. Wong Xiaolong menjawab dengan suara dingin.
Kemudian dia memberikan sedikit tekanan, suara patah tulang datang dari tangan pria paruh baya itu. Dengan jentikan, pria paruh baya itu terlempar ke belakang, terhuyung-huyung ke belakang lagi dan lagi, hampir menabrak pilar batu di sudut lobi. Dia memerah karena marah, kamu. Meski begitu, dia tidak berani mendekati Wong Xiaolong untuk kedua kalinya. Orang-orang di lobi diam-diam terkejut. Banyak dari mereka mengenali pria paruh baya berperut gendut itu sebagai tetua keluarga Su di kota Bir Kleaf. Mereka juga tahu kekuatannya, namun pria muda itu benar-benar menghancurkan tulang seseorang seperti itu dengan mudah. Bab 437, Presiden kami mengundang Anda. Awalnya, banyak orang di lobi penerimaan mengincar pil naga jada emas itu, tetapi melihat Wong Xiaolong menunjukkan sebagian kecil dari kekuatannya, orang-orang itu menekan keserakahan yang muncul di hati mereka. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, sebuah suara bermartabat menggelegar di lobi, menarik perhatian semua orang. Memutar kepala mereka untuk melihat sumbernya, karyawan yang lari lebih awal untuk melapor berjalan keluar dari aula dalam dengan dua pria di depannya. Memimpin di depan adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah hijau brokat besar, alis tebal, wajah besar, dan mata cerdas yang cemerlang. Pria berperut buncit yang tangannya dihancurkan oleh Wong Xiaolong, tetua keluarga Susuming, bergegas menuju pria paruh baya ini dengan tatapan hormat dan sanjungan, Penatua Zhang. Orang yang baru tiba ini adalah Penatua Kamar Dagang Paviliun Emas, Zhang Qingfeng. Ketika karyawan tersebut berlari untuk melapor kepada pengurus, pengurus tersebut merasa bahwa masalah ini berada di luar wewenangnya, dan sebagai gantinya membawa masalah tersebut kepada Penatua Zhang Qingfeng. Orang-orang di sekitar lobi penerimaan juga menyapa Penatua Zhang dengan sikap hormat. Sebagai Penatua Kamar Dagang Paviliun Emas, Zhang Qingfeng mengawasi transaksi yang dilakukan di kantor pusat, dan dengan demikian memegang status terhormat dalam jajaran Kamar Dagang Paviliun Emas. Bahkan Bir Kleaf Castellan bersikap sopan dan santun terhadap Penatua Zhang. Zhang Qingfeng menganggukkan kepalanya, membalas sapaan dari orang-orang di lobi. Tetua keluarga Susuming mengambil celah kecil ini dengan mengatakan, Tetua Zhang, bajingan ini mengeluarkan beberapa pelet obat tingkat rendah yang tidak diketahui dan mengklaim itu adalah pil Golden Jade Dragon ilahi tingkat atas. Saya tahu sedikit tentang pelet obat, karena kebaikan hati saya ingin membantunya membedakan pelet, tetapi saya tidak membayangkan bajingan ini tiba-tiba akan menyerang saya, menghancurkan tulang tangan saya. Dia memposisikan dirinya sebagai korban yang baik hati dan Wong Xiaolong menjadi penjahat yang menyerang tanpa pandang bulu. Oh, Penatua Zhang memandang ke arah Wong Xiaolong. Jelas dia merasa bersalah, itu sebabnya dia tidak berani membiarkanku melihatnya. Pelet obat itu pasti palsu, Suming menekankan, matanya menatap tajam ke arah Wong Xiaolong, dipenuhi dengan dendam kebencian. Zhang Qingfeng mengangguk ringan, tidak ada perubahan yang terlihat pada ekspresinya saat dia mendekati Wong Xiaolong dan Si Xiaofei. Dalam beberapa langkah cepat, Zhang Qingfeng sampai di depan kelompok Wong Xiaolong. Setelah melihat sekilas pada pil naga jada emas yang diletakkan di atas meja, cahaya keemasan melintas di mata Tetua Zhang. Meskipun dia belum memeriksanya dengan cermat, dengan mengandalkan pengalaman dan penglihatannya selama bertahun-tahun, pelet roh ini tidak diragukan lagi adalah pelet roh kelas dewa dengan kualitas terbaik. Namun, Zhang Qingfeng melirik kelompok Wong Xiaolong. Keempatnya duduk di sana, dan dari sikap mereka terlihat jelas bahwa tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk berdiri. Ini sedikit mengganggu Zhang Qingfeng. Lagi pula, statusnya mengharuskan Castellan dari kota Bir Kleaf untuk berdiri dan menyambutnya. Tamu ini mengatakan ini adalah pil legendaris Golden Jade Dragon. Zhang Qingfeng berbicara, tentu saja dia tidak menunjukkan ketidakpuasannya di permukaan. Ya, Wong Xiaolong acuh tak acuh. Bolehkah saya memeriksanya? Zhang Qingfeng bertanya. Ya, Wong Xiaolong mengangguk. Zhang Qingfeng menunjuk ke pelet dan dengan lembut jatuh ke telapak tangannya. Saat pil Golden Jade Dragon mendarat di telapak tangannya, tangannya sedikit merosot karena beratnya, ini mengejutkannya. Dikatakan bahwa salah satu bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil naga emas Jade adalah pasir giok emas, sehingga setelah penyempurnaan berhasil, satu pelet kecil pil naga emas Jade akan menimbang 1000 kati.
Ini membuat Zhang Jingfeng melihat kedua pelet kecil itu, memeriksanya dengan serius. Semakin banyak dia melihat, semakin dia terkejut, karena khasiat obat dari pil naga jada seemas di tangannya ini terjaga dengan sangat baik. Semua pelestarian pelet roh ilahi kelas atas yang telah dia periksa di masa lalu sangat kurang dibandingkan. Suming dan orang-orang di sekitar lobi menahan napas saat mereka memusatkan perhatian pada setiap gerakan Zhang Jingfeng. Mendeteksi perubahan ekspresi Zhang Jingfeng, riak keterkejutan melintas di hati orang-orang ini. Apakah ini berarti bahwa itu benar-benar pelet roh ilahi kelas atas, tanda seru. Kemudian, sebuah cahaya berkilauan dari telapak tangan Zhang Jingfeng, ki pertempurannya berjalan di sepanjang pembuluh darah pelet obat, memasuki intinya, seketika, beberapa lampu hijau giok gelap bersinar dari intinya, mengeluarkan gemaraungan naga yang samar. Melihat ini, Suming dan semua orang yang hadir terkejut. Beberapa saat kemudian, Zhang Jingfeng mengambil kembali ki pertempurannya, lampu hijau gelap menghilang, begitu pula raungan naga yang samar. Pelet obat ini memang merupakan pil Golden Jade Saat Dragon asli, Zhang Jingfeng mengumumkan hasil pemeriksaannya. Mata orang-orang di lobi resepsionis membulat seukuran kepalan tangan, menatap pil Golden Jade Saat Dragon pil. Zhang Jingfeng meletakkan pelet itu kembali ke meja sekali lagi, di depan Wang Xiaolong. Bolehkah saya bertanya bagaimana saudara ini berencana untuk menjual pil Golden Jade Saat Dragon ini? Zhang Jingfeng bertanya, nadanya melunak. Apakah Anda Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas? Wang Xiaolong bertanya sebagai balasan. Zhang Jingfeng bingung, dan ekspresinya berubah tidak sedap dipandang. Arti kata-kata Wang Xiaolong keras dan jelas, dia hanya akan berbicara kepada Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas dan tidak kepada orang lain. Meskipun Golden Jade Saat Dragon Pil adalah pelet roh ilahi legendaris klan naga, aku masih lebih dari cukup untuk menangani nilai transaksi ini, kata Zhang Jingfeng, nadanya sedikit mengeras. Makna Zhang Jingfeng juga jelas, pil naga jade seemas ini memang berharga, tetapi tidak cukup untuk mengganggu Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas mereka. Singkatnya, Wang Xiaolong masih jauh dari memenuhi syarat untuk bertemu dengan presiden mereka berdasarkan satu pil Golden Jade Saat Dragon. Tetua keluarga Su sedang bersukaria di samping menonton acara genap itu. Ekspresi Wang Xiaolong tetap acuh tak acuh, dan dia tidak melewatkan makna di balik kata-kata Zhang Jingfeng. Di depan mata sombong Suming dan orang-orang lain di lobi, cahaya menyilaukan bersinar dari tangan Wang Xiaolong, dan semburan aroma lainnya memenuhi udara. Semua orang di aula, termasuk Suming, terkejut melihat pelet roh lain di tangan Wang Xiaolong. Ini adalah pil naga api air, pelet roh dewa kelas atas. Suara Wang Xiaolong terdengar di lobi. Kemudian, pelet roh lainnya muncul di tangan Wang Xiaolong. Ini adalah Reverse Dragon Pil, pelet roh ilahi kelas atas. Ini adalah pil naga ilahi, pelet roh ilahi kelas atas. Di depan Suming yang tercengang dan yang lainnya, Wang Xiaolong berturut-turut mengeluarkan 9 pelet roh. Tanpa kecuali, semuanya adalah pelet roh ilahi kelas atas, berbaris di atas meja dalam garis lurus. Aroma obat yang berasal dari pelet ini menyerang hidung, seluruh lobi diubah menjadi lautan aroma pelet roh. Bahkan sebagai tetua Kamar Dagang Paviliun Emas, Zhang Jingfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas tajam. Ini adalah 10 pelet roh ilahi kelas atas. Itu adalah perbedaan langit dan bumi antara 1 pelet dan 10 pelet. Jika 9 pelet yang tersisa juga merupakan pelet roh ilahi kelas atas yang asli, maka tangan Zhang Jingfeng terulur dan mulai memeriksa pelet roh satu per satu, dan pada akhirnya, tangannya tampak gemetar. Meskipun Zhang Jingfeng tidak mengumumkan hasilnya seperti pertama kali, jelas bagi semua orang dari ekspresinya bahwa 9 pelet roh yang tersisa, tanpa diragukan lagi, adalah pelet roh ilahi kelas atas. Bagaimana itu? Dapatkah saya melihat presiden Anda sekarang? Wang Xiaolong bertanya. Suara Wang Xiaolong menarik semua orang kembali ke masa kini. Cara Zhang Jingfeng memandang Wang Xiaolong benar-benar berubah 180 derajat. Aku harus menyusahkan bangsawan muda untuk menunggu di sini sebentar, aku akan segera memberitahu presiden. Kata Zhang Jingfeng, sikapnya jauh lebih sopan dan hormat. Wang Xiaolong mengangguk. Melihat itu, Zhang Jingfeng berbalik dan pergi. Setelah Zhang Jingfeng pergi,
Care orang lain memandang Wang Xiaolong membuat sesuatu di dalam, semua orang menebak identitas kelompok Wang Xiaolong. Bahkan keluarga besar di kota Birklaf bisa dengan santai mengambil 10 pelet roh ilahi kelas atas dalam satu nafas. Salah satu contohnya adalah keluarga Su. Bersembunyi di antara orang-orang, Su Ming menjadi lebih jujur, jejak ketakutan muncul di matanya saat dia dengan hati-hati melirik Wang Xiaolong. Beberapa saat kemudian Zhang Jingfeng muncul dari aula dalam, dengan hormat memberitahu Wang Xiaolong, "Nobel muda, Presiden kami mengundang Anda masuk." Wang Xiaolong sekali lagi mengangguk, mengambil semua pelet roh di atas meja dengan gerakan sederhana, dan mengikuti Zhang Jingfeng bersama Xu Xiaofei dan dua pelayannya ke aula dalam. Menonton kelompok Wang Xiaolong menghilang dari pandangan, orang-orang di lobi pecah dalam keributan. "Aku ingin tahu siapa orang itu, begitu saja dia bisa mengeluarkan 10 pelet roh ilahi kelas atas. Mungkin dia milik keluarga tersembunyi yang belum pernah muncul dalam 1000 tahun, dia bahkan mungkin seorang tetua." Kelompok 4 Wang Xiaolong mengikuti Zhang Jingfeng, mengabaikan keributan di luar, melewati aula Phoenix, dan tiba di halaman yang elegan. Bab 438, terima kasih atas keramah tamahan Anda. Saat kelompok 4 orang Wang Xiaolong memasuki halaman yang elegan, mereka mendengar tawa datang dari dalam aula. Wang Xiaolong sedikit terkejut, menilai dari suara tawa, ada 2 orang di aula. Salah satunya mungkin adalah Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas. Apakah itu berarti Presiden sedang menemui tamu lain saat ini? Tetap saja, seseorang yang dilihat secara pribadi oleh Presiden, orang lain di dalamnya pasti berstatus tinggi. Dipimpin oleh Zhang Jingfeng, mereka berempat memasuki aula. Melangkah ke aula, perhatian Wang Xiaolong segera terfokus pada 2 pria paruh baya yang duduk di bagian atas aula. Salah satu pria itu mengenakan jubah brokat merah yang mencolok dengan liontin rubi merah yang tergantung di pinggangnya sabuk. Rubi memantulkan rona merah cerah dan cerah yang tidak diragukan lagi nilainya sebagai permata berkualitas langka. Pria paruh baya ini kemungkinan besar adalah Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas, ZHUJ. Pria lainnya berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali sepeta awan merah bersulam yang mengalir di dadanya yang tampak berkilauan seperti debu bintang. Seseorang dari Distinct Voidor. Ketika dia berjalan ke benua Star Cloud, melintasi hutan binatang iblis tempat Wang Xiaolong menyelamatkan Lil Tian, dia telah membunuh beberapa Distinct Voidor dan White Phoenix Householders dalam prosesnya. Jadi tidak aneh jika Wang Xiaolong bisa mengenali jubah sekte pintu Void berbeda dalam sekali pandang. Saat Wang Xiaolong mempelajari kedua pria itu, hal yang sama berlaku sebaliknya, kedua pria itu juga mengamati Wang Xiaolong. Seseorang yang dapat dengan mudah mengambil 10 pelet roh ilahi bermutu tinggi membangkitkan rasa ingin tahu ZHUJ dan pria lainnya. Baik ZHUJ dan lelaki itu mencari ingatan mereka sendiri, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki informasi tentang pemuda berambut hitam itu. Namun, mata mereka berbinar terang saat tatapan mereka tertuju pada Xu Xiaofei, terutama pria paruh baya yang berpakaian serba hitam. Mata demamnya tidak menjauh dari tubuh Xu Xiaofei. Mendeteksi reaksi pria di sampingnya, ZHUJ dalam hati menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia tahu bahwa pria berjubah hitam itu tidak memiliki banyak minat, satu-satunya sifat buruknya adalah wanita. "Presiden, bangsawan muda inilah yang ingin bertemu denganmu." Zhang Jingfeng memimpin kelompok berempat ke aula dan melapor ke ZHUJ dengan hormat. "Bagaimana aku harus menyapa adik laki-laki ini?" ZHUJ berbicara, mengarahkan kata-katanya pada Wang Xiaolong, "Dan apa urusanmu denganku?" Terlepas dari nada yang tampak ramah, baik ZHUJ maupun pria berjubah hitam itu tidak berdiri, mereka juga tidak mengundang Wang Xiaolong dan kelompoknya untuk duduk. Wang Xiaolong melewatkan pertanyaan ZHUJ dan malah mengajukan pertanyaan, "Saya mendengar dari patriark keluarga Kinditra Asureshidi bahwa Presiden ZHU membeli 4 batang rumput Dewa Naga darinya." Rumput Dewa Naga ZHUJ dan pria berjubah hitam itu duduk sedikit lebih tegak. Jelas, tujuan Wang Xiaolong sedikit tidak terduga bagi kedua pria itu. ZHUJ melirik sekilas ke arah pria berjubah hitam itu sebelum berkata kepada Wang Xiaolong, "Benar, aku memang membeli 4 batang rumput Dewa Naga dari patriark keluarga Kinditra Asureshidi."
Tapi, beberapa saat yang lalu, mereka dibeli oleh Deputi Sofer Im Sao menggunakan 100 keping pelet roh ilahi bermutu tinggi. Wong Xiaolong melirik pria berjubah hitam itu, kerutan kecil terbentuk di dahinya. Dia tidak membayangkan kebetulan seperti itu akan terjadi. 4 batang rumput Dewa Naga jatuh ke tangan pria berjubah hitam ini hanya selangkah di depannya. Di mana sopan santun saya, izinkan saya untuk membuat perkenalan, ini adalah wakil Sofer Im Sao Dongjian dari Distinct Void Door. ZHUJ tersenyum lebar menunjuk pria berjubah hitam di sebelahnya. Wakil Sofer Im Sao Dongjian dari The Distinct Void Door. Wong Xiaolong sedikit terkejut mendengar bahwa meskipun mengetahui bahwa pria berjubah hitam itu adalah seseorang dari Distinct Void Door, Deputy Sofer Im pada saat itu. Mendengar ZHUJ memperkenalkannya seperti itu, Sao Dongjiang tidak bisa menahan perasaan bangga dan puas diri, dan itu terlihat di wajahnya. Kamu menginginkan rumput Dewa Naga? Ini terbuka untuk negosiasi. Sao Dongjian berbicara dengan wajah tersenyum, ayo lakukan dengan cara ini, selama kamu bisa mengambil 20 pelet roh ilahi kelas atas, dengan enggan aku akan berpisah dengan mereka. Wong Xiaolong mencibir dalam hatinya mendengar itu. 20 potong pelet roh ilahi kelas atas. Sungguh kecerdasan bisnis yang cerdas. Sao Dongjian ini menghabiskan 100 pelet roh ilahi bermutu tinggi untuk membeli 4 batang rumput Dewa Naga, 100 pelet roh ilahi bermutu tinggi sama saja dengan 5 atau 6 pelet roh ilahi paling banyak. Namun dia meminta 20 dari mereka. ZHUJ juga terdiam, tapi dia tidak bersuara. Melihat Wong Xiaolong hanya menatapnya dengan ekspresi menyendiri, rasa kesal muncul di dalam diri Sao Dongjian. Bahkan ZHUJ, Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas, tidak berani menatap matanya dengan cara yang kurang ajar. Dia mendengus dingin, apa, tidak mampu membelinya? Oh benar, harga 20 pelet roh kelas atas saya hanya ditukar dengan 1 batang rumput Dewa Naga, jika Anda menginginkan keempatnya, Anda harus mengambil 80 keping pelet roh ilahi kelas atas. 80 buah. Apakah begitu? Wong Xiaolong menjadi tenang, menjadi semakin tidak terikat melihat Sao Dongjian. Sao Dongjian mencibir terdengar cabul di telinga, tentu saja, jika Anda tidak mampu membeli 80 keping pelet roh ilahi kelas atas, ada metode lain. Beri aku wanita itu sebagai pelayan, selama dia melayaniku dengan baik, membuatku bahagia dan puas, aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memberimu 4 batang rumput Dewa Naga secara gratis. Layani dia dengan baik. Senang dan puas. Menyindir Xia Ofei untuk melayaninya di tempat tidur. Tentu saja, setelah perbuatan itu dilakukan, apakah dia cukup puas untuk memberikan 4 batang rumput Dewa Naga adalah masalah lain. Xia Ofei dan kedua pelayannya langsung marah dengan kata-kata vulgar itu dan bersiap untuk menyerang. Wong Xiaolong mengangkat tangan, menghentikan mereka. Kemudian dia menoleh untuk melihat Sao Dongjiang, embon beku di tatapannya sangat dingin. Kuharap lain kali kita bertemu, kamu masih bisa mengucapkan kata-kata ini. Dalam pandangan Wong Xiaolong, Sao Dongjian ini sudah mati. Tapi, Wong Xiaolong memilih untuk tidak berakting di sini. Wong Xiaolong memandang ZHUJ, Presiden ZHU, terima kasih banyak atas keramahan Anda hari ini. Meskipun ZHUJ hanya duduk dan menonton dengan tenang di samping seolah memegang sikap netral, sebenarnya tindakannya condong ke arah Sao Dongjian. Mereka berada di markas Kamar Dagang Paviliun Emas, sebagai tuan rumah, dia harus berbicara beberapa patah kata untuk menenangkan situasi. Ayo pergi. Wong Xiaolong berbalik dan pergi dengan 3 wanita mengikuti dari belakang. Berhenti di sana. Sao Dongjian hendak melompat berdiri dengan marah, seorang pemula muda berani mengancamnya. ZHUJ lebih cepat darinya, melambaikan tangan ke arah Sao Dongjian, menghalanginya, tunggu. Sao Dongjian memandang ZHUJ dengan ekspresi bingung. ZHUJ menjelaskan, saudara Sao, tidak perlu terburu-buru untuk memberi pelajaran pada si kecil. Ini adalah markas Kamar Dagang Paviliun Emas, jika terjadi perkelahian di sini, itu akan menodai reputasi kamar tersebut. Baru saat itulah Sao Dongjian menjadi tenang, mengangguk setuju, baik, mari kita tunggu sampai mereka keluar kota. Aku akan membiarkan bocah itu hidup sedikit lebih lama.
Mata ZHU Ji menunjukkan niat buruk saat dia melihat sosok Wong Xiaolong yang semakin surut. Bagaimana dia bisa melewatkan ancaman yang terkandung dalam kata-kata perpisahan Wong Xiaolong, HMPH, apakah dia, ZHU Ji, seseorang yang begitu mudah diintimidasi? Namun, saudara Sao, tampaknya latar belakang anak itu tidak sesederhana itu, kata ZHU Ji dengan sungguh-sungguh. Mampu mengambil 10 pelet roh ilahi kelas atas, identitas orang seperti itu tidak pernah sederhana. Selain itu, bahkan mengetahui identitas dirinya dan Sao Dongjian, fakta bahwa dia masih berani mengucapkan ancaman terselubung membuatnya merenung lebih dalam. Namun, Sao Dongjian malah tertawa, kakak ZHU, kapan nyalimu menjadi sangat kecil? Apakah Distinct Voidor saya akan takut pada kaki tangan tanpa nama? Memang, tidak banyak orang yang ditakuti oleh Sao Dongjian. Jadi bagaimana jika identitas pihak lain tidak sederhana? Lebih jauh lagi, dia telah melihat Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos dan Tuan Muda Gedung Putih Phoenix, jelas, pemuda berambut hitam sebelumnya juga bukan keduanya. Tiba-tiba, semua kesuraman hilang dari wajah ZHU Ji, saudara Sao, 10 pelet roh ilahi kelas atas pada anak itu, dapatkah Anda membuat konsesi dan menjualnya ke kamar dagang pavilion emas kita? Wong Xiaolong tidak menyembunyikan napasnya sebelumnya, dengan pandangan tajam kedua rubah tua ini, keduanya dapat menentukan bahwa Wong Xiaolong hanyalah ranah Saint Orde keempat. Menurut pendapat ZHU Ji, dengan pelanggaran Sao Dongjian, anak itu tidak akan bisa melarikan diri. Sao Dongjian tertawa terbahak-bahak, itu tidak akan menjadi masalah. Bab 439, kembali ke markas besar kamar dagang pavilion emas. Kakak Wang, Sao Dongjian itu, kita. Setelah keluar dari markas kamar dagang pavilion emas, Xia Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jangan khawatir, dia tidak akan hidup sampai besok. Wong Xiaolong sudah tahu apa yang ingin dikatakan Xia Fei, dan meyakinkannya. Ayo tinggalkan Birclave City untuk saat ini. Xia Fei mengangguk pada saran Wong Xiaolong. Dia mengerti alasan mengapa Wong Xiaolong ingin meninggalkan kota Birclave, itu untuk memikat pihak lain untuk mengejar mereka. Oleh karena itu, mereka berempat tidak berlama-lama di kota, keluar dari kota Birclave tanpa melihat ke belakang lagi. Ketika Sao Dongjian menerima pesan bahwa kelompok Wong Xiaolong telah pergi keluar kota, senyum berseri-seri muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka bocah cilik ini begitu terburu-buru untuk mati. Dia mengira bahwa Wong Xiaolong mungkin tinggal di dalam kota Birclave selama beberapa hari. Dia tidak membayangkan bahwa kelompok mereka akan segera keluar dari kota setelah meninggalkan kamar dagang pavilion emas. ZHU Ji tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, saya berharap saudara Sao mendapatkan kebahagiaan ganda, baik wanita maupun pelet roh. Sao Dongjian sangat menyukai apa yang dia dengar. Terima kasih banyak, wanita lain sedikit kurang tapi mereka masih cantik. Perjalanan ke kota Birclave ini, saya benar-benar telah menuai hasil panen yang melimpah. Dengan itu, sosoknya berkedip menjadi kabur, menghilang dari markas kamar dagang pavilion emas. Meninggalkan gedung kamar dagang, Sao Dongjian keluar dari kota dan terbang dengan kecepatan sangat tinggi menuju arah keberangkatan kelompok Wong Xiaolong. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar kelompok 4 orang Wong Xiaolong. Melihat mereka, Sao Dongjian mempercepat dan melayang dengan anggun, mendarat tepat di depan kelompok Wong Xiaolong dengan tangan terkatup di belakang, menggunakan punggung menghadap Wong Xiaolong, meniru gaya seorang ahli hebat. Bajingan kecil, pergi begitu cepat. Sao Dongjian terkekeh dengan niat jahat yang tidak terselubung saat dia perlahan berbalik, menatap Wong Xiaolong dan Xia Fei. Tapi, saat kata-katanya keluar dari mulutnya, entah dari mana gelombang aura hantu yang kuat melanda Sao Dongjian dari segala arah, disertai lolongan hantu yang tak ada habisnya. Sao Dongjian terkejut, menyaksikan sekumpulan roh jahat mencabik-cabiknya. Apa yang terjadi? Tanda seru. Kemudian sebuah kemungkinan muncul di benak Sao Dongjian. Ini, formasi array. Dengan cepat mengumpulkan ki pertempurannya, tangan Sao Dongjian menyerang ke depan, mengirimkan beberapa jejak telapak tangan hijau tua, menembus udara, meledakkan semua roh jahat yang datang melolong padanya menjadi asap. Bajingan kecil, aku tidak menyangka kamu membawa alat roh yang bisa mengatur formasi susunan instan.
Tawa Sao Dongjian semakin merusak, lebih baik lagi, setelah membunuhmu, alat roh susunan ini akan menjadi milikku. 10 jarinya ditekuk menjadi cakar, menebas Wong Xiaolong. Jejak cakar hijau tua menembus ruang, mencapai Wong Xiaolong dalam sekejap mata. Sebelum serangan Sao Dongjian menyerang, aura hantu yang padat bermunculan di sekitar Wong Xiaolong, berubah menjadi roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang memblokir serangan Sao Dongjian. Pada saat yang sama, siluet Wong Xiaolong menghilang ke dalam formasi susunan. Berdiri di luar formasi susunan, Wong Xiaolong menyaksikan Sao Dongjian dikepung oleh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan mata dingin. Periode waktu ini, bendera hantu tertinggi telah menelan sejumlah besar jiwa ahli alam Saint, mengubahnya menjadi roh jahat di dalam bendera, sangat meningkatkan kekuatannya. Aura hantu yang dipancarkan bisa berubah menjadi roh jahat yang memiliki kekuatan setara dengan alam Saint Orde pertama. Meskipun hantu alam Orde pertama itu tidak mungkin membunuh Sao Dongjian, yang merupakan ahli alam Orde ke-10 Saint, itu cukup untuk menjebaknya selama beberapa waktu. Wong Xiaolong sudah memasukkan dalam perhitungannya bahwa Sao Dongjian akan mengejar mereka, dan menyiapkan bendera hantu tertinggi terlebih dahulu. Kamu bajingan, sebaiknya kamu keluarkan aku sekarang juga, jika tidak, ketika aku menghancurkan formasi susunan ini, jangan pernah bermimpi untuk meminta kematian yang cepat. Dari dalam barisan, teriakan Sao Dongjian bergema saat tangannya terbanting, sekali lagi menghancurkan sekumpulan hantu yang terbang ke arahnya. Apakah begitu? Wong Xiaolong mencibir. Dengan sedikit lambaian tangan, banyak poison corpses carap terbang ke formasi susunan, langsung ke Sao Dongjian. Wong Xiaolong diam-diam menantang Sao Dongjian ini untuk mengeluarkan armor naga ilahi. Di dalam formasi susunan, Sao Dongjian baru saja menyebarkan sekumpulan hantu dan bersiap untuk mencari mete formasi sehingga dia bisa keluar dari susunan ketika serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya datang terbang ke arahnya. Bereaksi secara refleks, Sao Dongjian memukul telapak tangannya. Dia berasumsi bahwa serangga hitam juga merupakan makhluk yang diciptakan oleh formasi susunan dan tidak terlalu memikirkannya. Detik berikutnya, dia menyadari bahwa setelah terkena kekuatan telapak tangannya, serangga hitam itu tetap tidak terluka selain terhuyung mundur agak jauh, dengan cepat terbang ke arahnya lagi. Sao Dongjian mengerutkan kening, menyerang kedua telapak tangannya ke serangga yang masuk untuk kedua kalinya, bahkan meningkatkan kekuatan serangannya menjadi 1/4 dari kekuatannya, tetapi yang membuatnya ngeri, serangga hitam itu masih tetap utuh. Ini tidak mungkin. Dia terkejut. Sialan apa hal-hal ini? Bahkan binatang iblis alam Orde keempat tidak dapat menahan serangan dari telapak tangannya, serangan tadi akan cukup untuk menghancurkan tulangnya dan meledakkan lubang besar di dagingnya, mengatur ulang organ dalam binatang itu. Namun, serangga hitam kecil ini sebenarnya tidak terluka. Kemudian sebuah pikiran muncul di benaknya, mungkinkah secarap mayat racun? Ada getaran kecil dalam suara Sao Dongjian. Hanya poison corpses carap yang terkenal itu yang bisa menahan 1/4 dari kekuatan serangannya. Itu benar, poison corpses carap. Pada saat yang tepat ini, suara dingin tulang Wong Xiaolong terdengar dari luar formasi susunan. Awalnya, Sao Dongjian berharap bahwa dia salah menebak, tetapi kata-kata Wong Xiaolong benar-benar menghancurkan harapan terakhir yang dia miliki. Kamu Wong Xiaolong. Sao Dongjian menyerang kedua telapak tangannya, nyaris menghindari gelombang serangan terbaru dari segerombolan poison corpses caraps. Orang bisa melacak jejak ketakutan dalam suaranya. Wong Xiaolong, penguasa gerbang Asura. Akhirnya, rasa takut menyelimuti wajah Sao Dongjian. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan memprovokasi iblis ini. Di luar, Wong Xiaolong tidak berbicara lagi, dengan dingin memperhatikan situasi di dalam. Jadi saudara ini adalah penguasa gerbang Asura. Tiba-tiba, Sao Dongjian mengubah nadanya, tertawa ketika dia menyatakan niat baik. Ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya, saya harap saudara dapat mengabaikan masalah ini. Seperti kata pepatah, pertukaran pukulan dapat menyebabkan persahabatan. Jika kakak masih tertarik dengan 4 batang rumput Dewa Naga, terimalah itu sebagai hadiah dariku. Tidak ada jawaban datang dari Wong Xiaolong. Bagaimanapun, serangan dari poison corpses carap semakin intensif.
Dibandingkan dengan saat pertempuran alun-alun Asura, Poison Corps secara saat ini, dalam hal kecepatan, pertahanan, dan serangan, jauh melebihi keadaan mereka sebelumnya. Wang Xiaolong percaya bahwa Sao Dongjian tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu di lapangan Asura, Limolin dan tetua Templar Dewa lainnya memegang senjata dewa dan mengenakan armor naga ilahi, namun masih gagal dan berlari dengan ekor di antara kaki mereka. Pada akhirnya, lupakan Sao Dongjian belaka. Benar saja, seperti prediksi Wang Xiaolong, Sao Dongjian mengalami kesulitan untuk menghindari digigit dan menghindari Poison Corps secara yang menyerang dari mana-mana. Dia hampir digigit oleh mereka beberapa kali. Niat baik yang dia tunjukkan kepada Wang Xiaolong sebelumnya dengan cepat digantikan oleh kutukan busuk. Bajingan kecil, bunuh aku dan Distinct Voidor akan mengetahuinya dalam waktu singkat. Distinct Voidor tidak akan membiarkanmu pergi. Cepat biarkan aku keluar. Sao Dongjian berteriak sekuat tenaga. Wang Xiaolong tetap diam, mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, tanpa ketegangan, Sao Dongjian yang terperangkap di dalam lautan iblis dan susunan hantu menjadi makanan bagi Poison Corps secara perlahan menggigit dan menggerogoti dagingnya. Perjuangan, ketakutan, rasa sakit, derita, dan jeritannya membuat ketiga wanita itu menyaksikan dengan pucat pasi. Meskipun ketiga wanita itu merasa bahwa Sao Dongjian pantas mati, mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa metode itu terlalu kejam, sampai-sampai mengerikan. Setelah Poison Corps secara melakukan pekerjaan mereka di Sao Dongjian, Wang Xiaolong menggunakan bendera hantu tertinggi untuk menelan jiwanya, mengubahnya menjadi hantu jahat, dan kemudian memanggil kembali semua Poison Corps secara. Wang Xiaolong membuka cincin spasial Sao Dongjian. Bagian dalamnya dipenuhi dengan koin emas, pelet roh, ramuan, dan cukup banyak batu roh kelas 1. Sebagai Deputy Sovereign of Distinct Voidor, kekayaannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa tetua Templar seperti Yaovi. Di antara tumpukan ramuan dan ramuan, Wang Xiaolong menemukan 4 batang rumput Dewa Naga. Akhirnya, dia mendapatkan 4 batang rumput Dewa Naga. Kakak Wang, apakah selanjutnya kita akan pergi ke markas gerbang Asura? Si Xiaovi bertanya. Tidak, Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, kembali ke kamar dagang pavilion emas. Pada saat ini, di dalam aula dalam markas kamar dagang pavilion emas, ZHUJ sedang menyeruput teh sambil menunggu kembalinya Sao Dongjian. Bab 440, di mana Sao Dongjian? ZHUJ tidak memiliki banyak minat, tetapi teh adalah salah satunya. Bahkan, bisa dikatakan hampir tidak ada hari berlalu tanpa dia menikmati secangkir teh. Mengangkat cangkir teh di depannya, ZHUJ dengan santai menyesap sedikit dan memejamkan mata dalam kenikmatan, tenggelam dalam rasa. Teh harum mengalir ke lidahnya, membuatnya menginginkan lebih. Tehnya diseduh dari daun teh spesial yang berusia lebih dari 1000 tahun, tidak hanya dapat meningkatkan kejernihan jiwa, tetapi meminumnya secara teratur bahkan dapat memperkuat organ dalamnya. Zhang Jingfeng berdiri tidak jauh dari sana, ragu-ragu beberapa kali. ZHUJ melirik ke arahnya, berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Zhang Jingfeng ragu-ragu sebelum berbicara. Presiden, sudah cukup lama sejak Deputy Sovereign keluar, mungkinkah sesuatu kecelakaan telah terjadi? Haruskah kita pergi dan melihat-lihat? ZHUJ tertawa mendengar kata-kata Zhang Jingfeng. Saya sangat jelas tentang kekuatan Sao Dongjian, untuk menghadapi alam Saint Orde keempat hanya perlu menggerakkan satu jari, apa yang bisa terjadi? Saya suka teh, dia suka wanita. Saya akan mengatakan dia mungkin sedang berperang dengan 3 wanita muda itu sekarang. Zhang Jingfeng mengendur, bawahan inilah yang terlalu banyak berpikir, tetapi terus terang, Wakil Sovereign Sao benar-benar beruntung, 1 lawan 3 pada saat yang sama. ZHUJ terkekeh, itu juga tergantung pada kualitas barang, tidak banyak yang bisa masuk ke mata Sao Dongjian. Apakah begitu? Tepat ketika tawa mereka terdengar, suara dingin memotong tawa mereka. Suara itu muncul terlalu tiba-tiba, mengejutkan keduanya. Siapa? Di bawah pengawasan ketat ZHUJ dan Zhang Jingfeng, 4 siluet secara bertahap muncul di depan mereka, Wang Xiaolong, Si Xiaofei, Xiaoru, dan Xiaoyue. Itu kamu.
ZHU Ji menatap Wong Xiaolong, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kamu tidak mati, tanda seru. Apakah Sao Dongjian berubah pikiran, dan tidak membunuh bocah ini? ZHU Ji bingung dan bingung. Sepertinya Presiden ZHU sangat terkejut bahwa saya masih hidup. Wong Xiaolong mencibir. ZHU Ji meletakkan cangkir tehnya di atas meja saat dia melihat ke arah Wong Xiaolong. Di luar dugaanku, Sao Dongjian akan mengampuni hidupmu alih-alih membunuhmu. Selain alasan ini, ZHU Ji tidak bisa memikirkan alasan lain. Mengatakan bahwa alam Saint Orde keempat melarikan diri dari pengejaran alam Saint Orde ke-10 adalah tidak masuk akal. Oleh karena itu, penjelasan yang paling masuk akal untuk ini adalah bahwa Sao Dongjian mewaspadai identitas pemuda ini, menyelamatkan nyawanya. Di mana Sao Dongjian? ZHU Ji bertanya. Sao Dongjian menyelamatkanku? Mendengar dugaan ZHU Ji membuat Wong Xiaolong membeku sesaat, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, tersenyum dingin pada ZHU Ji. Kamu ingin tahu di mana Sao Dongjian? Anda akan mengetahuinya sebentar lagi. Sedikit ada keraguan di mata ZHU Ji, gagal memahami arti di balik kata-kata Wong Xiaolong. Melepaskan kepura-puraan lebih lanjut, sebuah cahaya berkedip dan Yang Mulia Halbert telah menembus bagian tengah alis Seng Jingfeng. Tombak berputar, mengebor lubang menembus tengkorak, keluar dari belakang kepalanya. Darah menyembur ke seluruh lantai saat Wong Xiaolong mengeluarkan tombak. Mata Zhang Jingfeng membelalak tak percaya, menatap Wong Xiaolong sampai saat-saat terakhir ketika dia jatuh ke lantai. Zhang Jingfeng mungkin penatua dari kamar dagang paviliun emas, tetapi kekuatannya hanya di alam Saint Orde keempat awal. Bagi Wong Xiaolong, ini hanyalah musuh yang siap untuk dipetik. Melihat bawahannya jatuh tak bernyawa ke lantai, ZHU Ji akhirnya bereaksi. Dia tidak menyangka Wong Xiaolong akan menyerang begitu tiba-tiba, apalagi membunuh bawahannya tepat di depannya. Bahkan yang lebih tak terbayangkan adalah fakta bahwa seorang pemuda dari alam Orde keempat Saint dapat membunuh Zhang Jingfeng dari alam Orde keempat awal Zhang Jingfeng dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk bernapas. Anda. ZHU Ji terbang berdiri, marah, kamu sebenarnya berani membunuhnya. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Wong Xiaolong balas dengan wajah datar. ZHU Ji didorong melampaui amarahnya, malah tertawa, bagus, bagus. Kamu bajingan, aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak ingin tahu mengapa Sao Dongjian menyelamatkan hidupmu, hari ini kamu harus mati. Dia benar-benar gila. Membiarkan kata-kata bergema di udara, ZHU Ji mengarahkan pukulan mematikan ke Wong Xiaolong. Tinju fajar emas tanpa batas. Cahaya keemasan meledak di aula. Cetakan tinju berputar dengan perubahan tak terbatas. ZHU Ji ini sebenarnya setingkat lebih kuat dari Sao Dongjian. Tapi, sebelum tinjunya bisa mendarat di Wong Xiaolong, aura hantu membubung ke langit, menyelimuti seluruh aula bagian dalam. Roh jahat-jahat bergemuruh seperti tsunami, menghalangi pukulan ZHU Ji. Dalam sepersekian detik itu, Wong Xiaolong menghilang dari pandangan. Seperti yang terjadi pada Sao Dongjian sebelumnya, ZHU Ji terkejut dan tertegun, formasi susunan. Selanjutnya, pandangannya dipenuhi dengan serangga hitam kecil yang terbang ke arahnya. Seperti Sao Dongjian, ZHU Ji tidak mementingkan serangga hitam kecil ini. Pukulan ditembakkan, tetapi setelah beberapa pukulan, wajah ZHU Ji akhirnya menjadi muram. Mungkinkah ini tanda seru? Kamu Wong Xiaolong, tanda seru. ZHU Ji berseru. Wong Xiaolong mendengus sebagai jawaban, tidak ada suara lagi yang terdengar darinya. Rasa dingin menyelimuti hati ZHU Ji, diam berarti pengakuan. Pada titik ini, Poison Corpse secara membuat gelombang serangan lagi. Menonton secara mayat racun, ZHU Ji merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan cepat mengepalkan tinjunya untuk mengusir makhluk hitam itu. Seolah-olah palu menghantam kepalanya. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak tahu serangga hitam kecil ini adalah Poison Corpse secara yang menakutkan itu. Lalu, Sao Dongjian. Kamu membunuh Sao Dongjian. ZHU Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Sebagian kecil dari dirinya menolak untuk menerima Sao Dongjian sudah mati. Bukankah aku baru saja mengatakannya,
kamu akan tahu sebentar lagi. Suara dingin Wong Xiaolong terdengar. ZHUJ kehilangan semua warna dari wajahnya dan mulai gemetar. Setengah jam kemudian, tanpa ketegangan, secarap mayat racun mengerumuni ZHUJ, melucuti setiap potongan daging dan jiwanya akhirnya ditelan oleh bendera hantu tertinggi, berubah menjadi roh jahat. Nyatanya, pada akhirnya, ZHUJ memohon kepada Wong Xiaolong, selama Wong Xiaolong menyelamatkannya, dia akan tunduk di bawahnya. Sayangnya, pada tingkat kekuatan spiritualnya saat ini, dia tidak dapat menandai jejak jiwa di lautan jiwa ZHUJ, membuat ZHUJ menjadi risiko konstan yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Pada akhirnya, Wong Xiaolong hanya bisa memberinya makan kepoeson corpse secara sebagai makanan, meski dengan enggan. Setelah membersihkan ZHUJ dan Zhang Jingfeng, Wong Xiaolong dan ketiga wanita itu menghilang dari tempat kejadian. Karena tindakan pencegahan Wong Xiaolong, menggunakan cincin pengikat dewa untuk mengunci ruang di sekitar aula dalam, apa yang terjadi tidak mengingatkan siapapun dari kamar dagang paviliun emas di lobi luar. Semuanya berjalan seperti biasa. Cao Dongjian dan Zhao Wuja bukanlah ahli alam saint biasa, Cao Dongjian adalah alam saint orde ke-10 akhir, sementara ZHUJ sedikit lebih kuat, lebih dekat ke puncak alam saint orde ke-10 akhir. Mayat mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan oleh para ahli alam saint tingkat menengah dan tinggi. Dipelihara oleh mayat berkualitas seperti itu, poison corpse secara berevolusi lagi, cangkang mereka lebih berkilau, mirip dengan batu delima hitam, dan antena di kepala mereka tumbuh lebih kuat dan lebih tajam. Kekuatan bendera hantu tertinggi juga ditingkatkan dengan penambahan 2 jiwa yang kuat. Wong Xiaolong dan ketiga wanita itu meninggalkan Birkle City sekali lagi, kali ini kembali ke markas gerbang Asura. Rencana Wong Xiaolong adalah untuk kembali ke markas gerbang Asura terlebih dahulu, menyempurnakan satu naga ilahi purba, dan setelah itu, dia akan mengirim Sixia Ovei dan pelayannya kembali ke Kekaisaran Buddha terberkati. Memiliki beberapa rumput dewa naga di tangan, dia tidak terburu-buru dalam perjalanan pulang. Wong Xiaolong dan ketiga wanita itu menutupi tanah di siang hari dan berhenti untuk beristirahat di malam hari, sementara Wong Xiaolong akan mengolah seni Ksumi yang saleh, taktik Asura, seni boneka kuno, dan mandat jiwa. Pada saat yang sama, Wong Xiaolong terus membiasakan diri dengan 9 taktik penyempurnaan pil yang tercatat di dalam taktik penyempurnaan pil naga emas. Membunuh Cao Dongjian dan ZHUJ memberi Wong Xiaolong banyak bahan dari cincin spasial mereka, jadi Wong Xiaolong pasti tidak kekurangan. Pil naga ilahi, pil golden jade Sa, dan pelet roh kelas dewa lainnya yang dia dapatkan dari reruntuhan klan naga kuno hampir habis, dia harus memahami semua taktik penyempurnaan 9 pil klan naga. Pada saat itu, selama dia memiliki bahannya, dia pasti bisa memperbaikinya.